Assalamualaikum sahabat Syiful Qalbi. Terima kasih sudah singgah di ruang hati ini. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Meski mungkin kamu hanya iseng scroll dan tiba-tiba berhenti di video ini. Tapi percayalah, kamu tidak sedang berada di sini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah digerakkan oleh Allah. Setiap langkahmu, setiap klik jempolmu, setiap detik kamu mendengar suara ini, semuanya ada maksudnya. Bisa jadi, ini adalah cara Allah menuntunmu untuk menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari. Jawaban, ketenangan, atau mungkin tanda tentang seseorang yang pernah kamu temui. Kadang kita berpikir hidup ini penuh kebetulan. Kita bilang, aku kebetulan lewat sini. Aku kebetulan lihat dia. Aku kebetulan ketemu orang itu. Padahal di balik setiap kata kebetulan, ada tangan Allah yang bekerja dalam diam. Allah sedang menyusun puzzle kehidupanmu dengan begitu lembut, hingga kamu sendiri tidak menyadari bahwa semuanya sedang diatur. Pernah nggak kamu ngerasa tiba-tiba ketemu seseorang dan hatimu langsung hangat, bukan karena cinta sesaat, tapi karena ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasanya damai, tenang, dan entah kenapa kamu ngerasa seolah sudah mengenalnya sejak lama. Mungkin kamu pernah dalam situasi itu, duduk di tempat umum, menatap seseorang, atau bahkan cuma ngobrol singkat, tapi hati seperti bicara. Seakan-akan Allah sedang berbisik lewat pertemuan itu. Banyak orang menganggap pertemuan seperti itu cuma ilusi. Tapi bagaimana kalau sebenarnya itu adalah cara Allah mempertemukan dua jiwa yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz jauh sebelum dunia diciptakan. Karena Allah tidak pernah salah mempertemukan, tidak ada yang datang tanpa alasan, tidak ada yang pergi tanpa maksud, dan tidak ada hati yang bergetar tanpa izin darinya. Teman-teman Syifaul Qalbi, izinkan aku mengajak kalian merenung sebentar. Mungkin selama ini kamu sering bertanya, kenapa aku dipertemukan dengan dia? Kenapa aku harus merasakan sesuatu yang dalam, padahal kami tidak bersama? Kenapa harus ada pertemuan yang meninggalkan tanda begitu kuat, padahal akhirnya bukan jadi pasangan? Sabar, jangan buru-buru menilai. Bisa jadi Allah ingin kamu belajar, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang takdir. Tentang bagaimana setiap pertemuan membawa pesan yang tersembunyi. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang sering banget terjadi tanpa kita sadari. 5 tanda bahwa pertemuan pertama itu bukan kebetulan, tapi isyarat jodoh dari Allah. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan aku bilang sesuatu. Kalau kamu saat ini sedang menonton video ini, mungkin hatimu sedang gelisah. Mungkin kamu sedang menunggu jawaban atas perasaan yang belum selesai. Atau mungkin kamu hanya ingin memastikan, apakah rasa yang kamu miliki ini benar-benar dari Allah, atau hanya permainan emosi. Percayalah, Allah selalu punya cara untuk menenangkanmu. Bisa jadi lewat video ini, lewat kata-kata yang kamu dengar sekarang, karena Allah tidak akan membiarkanmu mencari tanpa petunjuk. Dan petunjuk itu bisa datang lewat hal-hal yang tampak sederhana. Sebelum lanjut, aku mau ajak kamu berinteraksi sebentar. Yuk, tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu sedang menyalurkan energi positif. Angka 77 ini bukan angka biasa. Angka ini melambangkan keseimbangan antara doa dan usaha, antara sabar dan yakin. Saat kamu tulis angka 77, niatkan bahwa kamu sedang membuka ruang di hati untuk menerima arah dari Allah, bukan sekadar keinginan pribadi. Sekarang tarik napas dalam, tenangkan hati. Bayangkan setiap pertemuan yang pernah kamu alami, wajah yang pernah datang dan pergi, kata-kata yang pernah singgah di telingamu. Semua itu bukan kebetulan. Karena Allah menciptakan skenarionya dengan sangat detail. Bahkan helai rambutmu yang jatuh saja Allah tahu. Apalagi langkahmu saat bertemu seseorang. Mungkin kamu masih ingat pertemuan itu. Hari itu kamu tidak berencana pergi ke tempat itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba kamu di sana. Dan di sanalah kamu bertemu seseorang yang tanpa sadar membuat jantungmu berdetak berbeda. Kamu mungkin menganggap itu hanya kebetulan. Tapi coba pikir lagi. Allah bisa mengubah 1 detik dalam hidupmu untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Kamu tahu kenapa pertemuan itu terasa begitu dalam? Karena jiwa mengenal jiwa. Ruh mengenal ruh. Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris. Yang saling mengenal akan saling mendekat, yang tidak mengenal akan saling menjauh. Jadi, kalau dalam pertemuan pertama hatimu terasa tenang tanpa alasan, itu bukan perasaan kosong. Itu adalah bentuk pengenalan rohani. Tapi jangan salah paham, tidak setiap rasa nyaman berarti jodoh. Kadang Allah hanya ingin kamu belajar. Belajar mengenal dirimu sendiri lewat orang lain. Belajar tentang makna sabar, ikhlas, dan waktu. Karena Allah tahu,
Sebelum kamu dipertemukan dengan jodoh yang sesungguhnya, hatimu harus lebih dulu sembuh. Dan mungkin pertemuan pertama itu adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Coba ingat lagi, mungkin kamu pernah bertemu seseorang yang datang di waktu yang paling tidak kamu duga. Saat kamu merasa tidak siap, tidak ingin, atau bahkan tidak berharap. Tapi justru di saat itulah Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu berpikir, kenapa sekarang? Karena Allah tahu kapan waktu terbaik, bukan kamu. Mungkin dia datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengubah arah hidupmu. Untuk membuatmu sadar bahwa cinta yang sejati itu bukan tentang memiliki, tapi tentang mendekat kepada Allah bersama. Kadang Allah mempertemukan bukan untuk menyatukan, tapi untuk mengajarkan bahwa cinta yang benar adalah yang menuntunmu kembali kepadanya. Teman-teman Shifaul Qalbi, aku tahu perasaan itu tidak mudah. Rasa yang datang tanpa diundang, tapi juga sulit dihilangkan. Namun disitulah keindahan takdir. Allah tidak pernah memberi rasa tanpa tujuan. Setiap getaran hati punya makna. Entah untuk menuntunmu menuju seseorang, atau menuntunmu untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Dalam setiap pertemuan, Allah menulis pelajaran, kadang lewat tawa, kadang lewat luka, tapi selalu ada arah di dalamnya. Mungkin kamu sedang berada di fase rindu pada seseorang yang belum tentu Allah izinkan untuk kamu miliki. Tapi ingat, Allah tidak menunda karena lupa. Allah menunda karena Dia tahu waktu yang tepat untuk menyatukan. Jadi kalau kamu merasa pertemuan itu terlalu cepat, mungkin karena kamu belum siap. Kalau kamu merasa pertemuan itu terlalu lambat, mungkin karena kamu belum kuat. Tapi kalau pertemuan itu terasa pas, maka percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah waktu yang sudah Allah atur dengan penuh cinta. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak, rasakan detak jantungmu, rasakan napasmu. Setiap hembusan udara yang kamu hirup adalah tanda bahwa Allah masih memberi kamu waktu untuk memperbaiki takdirmu. Dan mungkin, lewat video ini, Allah sedang membimbingmu untuk melihat sesuatu yang selama ini kamu abaikan. Kita akan bahas satu persatu tanda pertemuan yang bukan kebetulan. Tapi sebelum lanjut, tanamkan dulu di hatimu bahwa jodoh bukan sekadar siapa yang kamu cintai. Jodoh adalah siapa yang Allah pilih untuk menemanimu menuju surga. Maka jangan ukur jodoh dari siapa yang membuatmu bahagia, tapi dari siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Karena kalau seseorang benar-benar datang atas izin Allah, maka pertemuan itu tidak akan membuatmu gelisah. Ia akan membuatmu tenang. Ia tidak akan membuatmu lupa, tapi membuatmu lebih ingat kepada Allah. Jadi, sahabat Shifaul Qalbi, siapkan hatimu. Kita akan menyelami tanda-tanda yang sering Allah kirimkan lewat pertemuan pertama. Tanda-tanda yang mungkin selama ini kamu abaikan karena sibuk menebak-nebak. Padahal Allah sudah memberi sinyalnya lewat rasa, lewat waktu, dan lewat kedamaian yang tidak bisa dijelaskan logika. Kalau kamu siap untuk memahami bahwa setiap pertemuan punya arah dari Allah, tulis angka 77 di kolom komentar sekarang. Biar energi positifmu mengalir, dan semoga Allah jadikan setiap pertemuan dalam hidupmu sebagai jalan menuju takdir terbaik. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasannya, karena 5 tanda yang akan kita bahas berikut ini bisa mengubah cara kamu memandang setiap pertemuan. Tetap tenang, buka hati, dan biarkan Allah yang berbicara lewat kisahmu. Teman-teman Shifaul Qalbi, setelah tadi kita membuka hati bersama di awal, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang paling banyak dialami tapi sering tidak disadari. 5 tanda bahwa pertemuan pertama itu bukan kebetulan, tapi isyarat dari Allah. Karena di setiap pertemuan yang tampak sederhana, Allah sedang menulis sesuatu yang besar. Dan siapa tahu tanda itu sedang kamu alami sekarang. Tanda pertama, hati terasa tenang tanpa alasan. Ini yang paling sering terjadi tapi paling jarang dimengerti. Ketika kamu bertemu seseorang untuk pertama kali, dan tiba-tiba hatimu terasa damai, tidak ada rasa gugup berlebihan, tidak ada ingin terlihat sempurna, tidak ada keinginan untuk berusaha keras disukai. Kamu hanya jadi dirimu apa adanya. Tenang, ringan, dan anehnya kamu tidak ingin cepat pergi dari situasi itu. Itu bukan rasa biasa. Karena kedamaian yang datang tanpa sebab itu adalah sesuatu yang bersumber dari Allah. Saat 2 jiwa yang Allah ciptakan dalam frekuensi yang sama bertemu, maka ruh mereka saling mengenali. Nabi Muhammad SAW bersabda, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berbaris, yang saling mengenal akan saling mendekat, yang tidak mengenal akan saling menjauh. Jadi,
Kalau kamu merasa nyaman dengan seseorang tanpa alasan, jangan buru-buru menolaknya sebagai kebetulan. Mungkin Allah sedang menunjukkan bahwa jiwa kalian sudah pernah berdampingan dalam skenario takdirnya. Namun, ingat juga, rasa tenang bukan selalu tanda untuk memaksa kisah terjadi. Kadang Allah hanya ingin kamu tahu bahwa masih ada perasaan yang murni di dunia ini. Bahwa tidak semua pertemuan membawa luka, ada yang datang membawa tenang, agar kamu tahu rasanya disayangi dengan cara yang suci. Tanda kedua, waktunya selalu terasa pas. Pernah nggak kamu merasa, seandainya kamu datang 1 menit lebih lambat, mungkin kamu tidak akan bertemu dia, atau sebaliknya, dia hampir tidak jadi datang, tapi entah kenapa akhirnya tetap datang. Lalu kalian berpapasan. Dan setelah pertemuan itu, ada sesuatu dalam hidupmu yang berubah. Allah punya cara yang luar biasa halus untuk mempertemukan manusia. Kadang, 1 detik perbedaan waktu bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Mungkin kamu berpikir semua terjadi secara acak, tapi sebenarnya Allah sedang menyusun setiap detailnya. Saatin kamu menunda sesuatu, saat kamu memilih jalan lain, bahkan saat kamu terhenti karena hal sepele, semuanya bisa jadi bagian dari rencana Allah agar kamu sampai pada momen pertemuan itu. Waktu adalah rahasia yang hanya Allah tahu. Maka ketika kamu merasa pertemuan itu datang di waktu yang tidak kamu duga, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu waktu yang sudah Allah pilih untuk menyingkap makna tertentu. Dan biasanya, pertemuan yang datang di waktu yang tepat akan membuat hatimu sadar, oh, ternyata ini jawaban dari doa yang dulu pernah aku ucapkan. Kadang kita berdoa minta jodoh yang baik, tapi tidak sadar bahwa doa itu sedang dijawab lewat seseorang yang hadir, dengan cara yang sederhana. Maka jangan pernah remehkan pertemuan kecil, karena bisa jadi itu adalah potongan doa yang sedang dijawab oleh Allah secara perlahan. Tanda ketiga, ada komunikasi batin yang sulit dijelaskan. Ini bagian yang sering bikin bingung, karena tanpa banyak bicara, kamu merasa mengerti. Kadang cuma lewat tatapan, lewat gerak tubuh, atau lewat suasana diam yang justru terasa penuh makna. Kamu tidak tahu kenapa bisa begitu, tapi kamu merasa terhubung. Itu bukan hal mistik atau khayalan. Itu bagian dari ikatan rohani yang Allah izinkan untuk saling mengenal. Saat Allah ingin 2 jiwa bertemu dalam arah yang sama, maka Dia akan menciptakan rasa saling memahami itu tanpa harus banyak kata. Dalam dunia spiritual, ini disebut keserasian roh. Ia tidak bisa dijelaskan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati yang bersih. Namun, di titik ini, kamu juga perlu berhati-hati, karena tidak semua rasa paham berarti itu jodoh. Bisa jadi Allah hanya sedang menunjukkan cermin dari dirimu sendiri. Seseorang yang kamu rasa sangat nyambung bisa jadi adalah gambaran sifat-sifat yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Allah ingin kamu mengenal dirimu lebih dalam lewat kehadiran orang lain. Maka jangan buru-buru menyimpulkan, karena tugas kita bukan menentukan, tapi memahami arah dari tanda itu. Tanda keempat, kamu merasa lebih baik setelah bertemu. Ini yang paling indah sekaligus paling jujur. Kalau seseorang datang ke hidupmu dan membuatmu jadi lebih dekat dengan Allah, lebih sadar akan kebaikan, dan lebih tenang menghadapi hidup, maka pertemuan itu membawa berkah. Tapi kalau setelah bertemu, kamu justru gelisah, banyak dosa, banyak kecewa, dan banyak jauh dari Allah, maka itu bukan tanda jodoh, melainkan peringatan. Allah tidak akan mempertemukanmu dengan seseorang hanya untuk membuatmu hancur. Allah mempertemukanmu agar kamu tumbuh. Bisa jadi, lewat dia kamu belajar mengendalikan emosi, belajar memaafkan, atau belajar bersyukur. Bahkan, mungkin lewat dia kamu belajar cara mencintai tanpa melupakan Allah. Seseorang yang benar-benar datang atas izin Allah akan membuatmu merasa ringan untuk berbuat baik. Dia tidak perlu banyak mengingatkanmu dengan kata, karena kehadirannya sendiri sudah menenangkan. Kamu tidak akan takut kehilangan dia, karena kamu tahu bahwa jika dia benar-benar dari Allah, maka tidak ada kekuatan yang bisa memisahkan kecuali izin darinya. Cinta yang berasal dari Allah, itu selalu menuntun pada kebaikan. Ia tidak membuatmu sibuk mencari perhatian, tapi membuatmu sibuk memperbaiki diri. Ia tidak membuatmu bergantung pada manusia, tapi semakin kuat bergantung pada Allah. Kalau kamu merasa seperti itu setelah bertemu seseorang, maka jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hati kalian untuk saling menguatkan, entah sebagai pasangan atau hanya sebagai pelajaran kehidupan. Tanda kelima, Allah terus mempertemukan kalian lewat cara yang tidak disangka-sangka. Ini adalah tanda paling kuat sekaligus paling misterius.
Ketika kamu sudah berusaha melupakan, sudah berhenti berkomunikasi, tapi tiba-tiba Allah mempertemukan lagi dalam situasi yang tidak kamu rencanakan. Mungkin lewat tempat yang sama, lewat teman yang tidak kamu duga, atau bahkan lewat hal-hal kecil seperti nama, lagu, atau doa yang mengingatkanmu padanya. Allah tidak pernah bermain dengan perasaan manusia. Jika Dia mempertemukan lagi, berarti masih ada pesan yang belum selesai. Bisa jadi kamu disuruh untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas, atau untuk memahami makna ikhlas yang sesungguhnya. Kadang Allah mempertemukan bukan untuk bersatu, tapi untuk menguji seberapa dalam kamu memahami makna takdir. Pertemuan berulang bukan selalu tanda harus bersama, tapi bisa jadi tanda bahwa ada nilai yang belum kamu ambil. Seperti seseorang yang kamu pikir sudah selesai, tapi ternyata Allah hadirkan lagi dalam hidupmu, agar kamu belajar berserah dengan lebih tulus. Dalam hal ini, Allah tidak ingin kamu terus berharap, tapi ingin kamu memahami bahwa cinta sejati adalah ketika kamu tetap berdoa, meski akhirnya harus melepaskan. Namun, jika pertemuan berulang itu justru membuatmu semakin kuat, semakin sabar, dan semakin yakin bahwa Allah sedang bekerja di balik layar, maka percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tarikan rohani yang Allah jaga hingga waktu yang ditentukan. Karena jodoh bukan tentang siapa yang datang cepat, tapi siapa yang bertahan sesuai waktu Allah. Teman-teman Shifaul Qalbi, kadang tanda-tanda itu datang bersamaan. Kamu merasa tenang, waktunya pas, komunikasi batin terasa nyata, kamu jadi pribadi yang lebih baik, dan Allah terus mempertemukan. Saat itu terjadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa dia pasti jodoh, tapi bersyukurlah, karena Allah sudah menunjukkanmu bentuk cinta yang benar. Cinta yang tidak bergantung pada memiliki, tapi pada makna. Cinta yang benar selalu menuntunmu untuk mencintai Allah lebih dalam. Karena hakikatnya, jodoh bukan siapa yang kamu temui, tapi siapa yang kamu doakan dengan sungguh-sungguh di setiap sujudmu. Allah tidak akan menuliskan jodohmu di tangan orang lain. Jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, maka tidak ada jarak, waktu, atau bahkan keadaan yang bisa menghapus ketetapan itu. Maka jangan takut kehilangan seseorang yang datang dengan niat baik. Kalau dia memang untukmu, Allah akan memudahkan jalannya. Tapi kalau tidak, Allah akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik, yang membuatmu tenang tanpa banyak kata, yang membuatmu yakin tanpa banyak tanda. Kadang kita terlalu sibuk menebak tanda-tanda jodoh, padahal tugas kita hanya satu, yaitu memperbaiki diri agar layak untuk jodoh yang baik. Karena Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang kotor untuk membentuk rumah tangga yang suci. Maka fokuslah untuk menjadi lebih baik, agar ketika waktu itu tiba, kamu tidak hanya siap mencintai, tapi juga siap membimbing dan dibimbing menuju ridho Allah. Dan jika saat ini kamu sedang berada dalam fase menunggu, jangan merasa sepi. Menunggu bukan berarti diam tanpa makna. Menunggu adalah bentuk ibadah yang paling lembut, karena di dalamnya ada doa, ada harapan, dan ada kesabaran yang Allah cintai. Saat kamu merasa rindu tapi tidak bisa bertemu, percayalah, Allah sedang menguji seberapa kuat keyakinanmu. Karena jodoh yang benar tidak datang karena keinginan, tapi karena izin. Kalau kamu percaya bahwa Allah Maha Mengatur, maka kamu tidak akan takut kehilangan apapun. Teman-teman Shifaul Qalbi yang hatinya lembut, yang masih setia mendengarkan sampai di titik ini, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena masih mau membuka ruang dalam hati untuk merenung bersama. Aku tahu, tidak semua orang mampu bertahan mendengarkan sampai akhir. Tapi kalau kamu sampai di bagian ini, berarti Allah sedang menuntunmu untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Tidak ada yang kebetulan. Kamu tidak klik video ini karena iseng, tapi karena Allah ingin kamu mendengar kalimat yang mungkin bisa menjadi obat bagi hatimu. Kita sudah membahas tanda-tanda pertemuan yang bukan kebetulan. Sekarang mari kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana memahami dan menyikapi tanda itu dengan hati yang dewasa dan iman yang kuat. Karena tanda dari Allah bukan untuk dipuja, tapi untuk disadari. Bukan untuk dijadikan alasan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Banyak orang yang setelah menemukan tanda-tanda itu langsung berharap besar. Mereka yakin, dia pasti jodohku. Lalu saat takdir berjalan tidak sesuai keinginan, mereka kecewa dan merasa Allah tidak adil. Padahal, tanda itu bisa jadi bukan untuk menyatukan, tapi untuk menuntun. Allah ingin kamu mengenal makna cinta yang sesungguhnya. Cinta yang tidak mengikat, tapi menguatkan. Sahabat Ashifa sering bilang, Allah itu maha romantis. Dia tidak mempertemukanmu dengan seseorang secara acak. Setiap pertemuan punya peran.
Ada yang datang untuk mengajarkan makna sabar, ada yang datang untuk menumbuhkan rasa syukur, dan ada juga yang datang hanya untuk membuatmu sadar bahwa cinta sejati tidak bisa ditemukan di luar sebelum kamu menemukannya di dalam dirimu sendiri. Cinta yang sejati bukan dimulai dari pertemuan dengan seseorang, tapi dari pertemuan dengan dirimu dan dengan Allah. Karena bagaimana kamu bisa benar-benar mencintai orang lain kalau kamu belum berdamai dengan hatimu sendiri? Allah ingin kamu tahu bahwa sebelum dipertemukan dengan jodoh yang tepat, kamu harus lebih dulu selesai dengan masa lalu, dengan rasa takut, dan dengan luka yang belum sembuh. Tanda-tanda dari Allah seringkali datang bukan untuk mempercepat kisah, tapi untuk mempersiapkan jiwa. Mungkin kamu merasa pertemuan itu terlalu singkat, tapi di balik itu Allah sedang mempersiapkan dua hati yang masih tumbuh. Seperti bunga yang tidak bisa dipaksa mekar, cinta yang berasal dari Allah juga tidak bisa dipaksakan waktunya. Ia akan tumbuh dengan indah ketika waktunya tiba. Kalau kamu saat ini sedang dalam fase menunggu, mungkin kamu sedang diuji dalam hal yang sama dengan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi kamu dan dia sedang sama-sama ditempa oleh Allah di tempat yang berbeda. Sama-sama belajar sabar, sama-sama belajar melepaskan ego, dan sama-sama belajar menundukkan hati. Karena Allah tidak akan mempertemukan dua hati yang belum siap saling menenangkan. Teman-teman, perhatikan baik-baik. Dalam setiap tanda yang Allah kirim, ada tanggung jawab untuk menjaga hati. Jangan sampai tanda itu membuatmu berlebihan dalam berharap. Harapan yang tidak seimbang dengan doa akan menjadi beban. Tapi harapan yang disertai doa dan tawakal akan berubah menjadi kekuatan. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi pertemuan yang terasa bukan kebetulan? Pertama, dengan rasa syukur. Ucapkan terima kasih kepada Allah karena telah mengizinkanmu merasakan sesuatu yang indah. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang membuatnya lebih sadar akan kehadiran Allah. Kedua, dengan menjaga adab. Jangan biarkan rasa yang datang membuatmu lupa diri. Jangan tergesa-gesa menilai seseorang sebagai jodoh hanya karena kamu merasa nyaman. Karena jodoh bukan ditentukan oleh perasaan, tapi oleh ketetapan. Allah bisa memberi rasa, tapi Dia juga bisa mengambilnya kapan saja. Maka jagalah rasa itu dengan cara yang diridainya. Ketiga, dengan memperbaiki diri. Jadikan pertemuan itu motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena bisa jadi, Allah mempertemukanmu dengan seseorang yang baik bukan untuk kamu miliki, tapi untuk kamu jadikan contoh, agar kamu juga layak mendapat yang baik. Kalau kamu ingin dipertemukan dengan seseorang yang mencintai Allah, maka cintailah Allah lebih dulu. Keempat, dengan berserah. Ini yang paling sulit tapi paling menenangkan. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah artinya kamu percaya bahwa Allah tahu yang terbaik. Jika pertemuan itu untukmu, maka tidak ada yang bisa menggantikan. Tapi jika bukan, maka tidak ada yang bisa memaksakan. Berserah adalah bentuk keimanan tertinggi, karena di situ kamu mengakui bahwa kendali hidupmu sepenuhnya milik Allah. Sahabat Ashifa pernah mengatakan, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengizinkan Allah menulis takdir dengan caranya sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintai seseorang karena Allah, kamu tidak akan takut kehilangan. Karena kamu tahu, kalau memang dia ditulis untukmu, dia tidak akan pergi. Tapi kalau tidak, maka kepergiannya adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Seringkali manusia menolak takdir hanya karena tak sesuai keinginan, padahal di balik itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Allah tahu kapan waktunya kamu bertemu, kapan waktunya kamu berpisah, dan kapan waktunya kamu dipersatukan kembali. Karena setiap kisah yang tertulis oleh Allah selalu punya akhir yang sempurna, meskipun sekarang kamu belum melihatnya. Sekarang, coba kamu bayangkan kembali semua orang yang pernah datang dalam hidupmu. Ada yang singgah sebentar, ada yang menetap, ada yang pergi tanpa pamit. Semua mereka adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan hati. Tidak ada satupun yang hadir tanpa peran. Bahkan orang yang membuatmu menangis sekalipun, mungkin dia dikirim agar kamu berhenti mencintai manusia berlebihan dan mulai mencintai Allah dengan lebih dalam. Maka jangan anggap setiap pertemuan sebagai kebetulan yang tidak berarti. Setiap pertemuan adalah surat cinta dari Allah yang dikirim dalam bentuk manusia. Kadang surat itu berisi pelajaran, kadang berisi peringatan, kadang berisi ujian, tapi selalu ada makna di dalamnya. Dan jika kamu mampu membaca makna itu, kamu akan lebih tenang menjalani hidup, karena kamu tahu bahwa semua sudah dalam kendali Allah. Teman-teman Shiful Kolbi, hidup ini tidak bisa dilepaskan dari pertemuan dan perpisahan.
Keduanya adalah dua sisi dari satu takdir yang sama. Allah mempertemukan agar kamu belajar mencintai dan memisahkan agar kamu belajar ikhlas. Karena cinta yang tidak disertai keikhlasan akan berubah menjadi keterikatan yang menyakitkan. Kalau kamu hari ini sedang berada di fase kehilangan, jangan sedih terlalu lama. Ingat, perpisahan tidak selalu akhir dari cinta. Kadang perpisahan adalah cara Allah memisahkan dua orang agar mereka bisa memperbaiki diri dulu sebelum dipertemukan kembali di waktu yang lebih baik. Jadi jangan menutup hati hanya karena pernah kecewa. Allah masih punya banyak cara untuk membuatmu bahagia. Dan kalau kamu masih ragu apakah pertemuan itu isyarat jodoh atau bukan, tanyakanlah pada hatimu dalam doa yang paling jujur. Bukan dengan emosi tapi dengan ketenangan. Minta pada Allah, ya Allah, kalau memang dia yang terbaik, dekatkanlah. Tapi kalau bukan, tolong tenangkan hatiku. Doa yang seperti ini tidak akan membuatmu rugi, karena apapun hasilnya, hatimu akan tetap damai. Percayalah, Allah tidak pernah salah menempatkan seseorang di hidupmu. Kalau dia mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu menangis, berarti dia ingin kamu belajar bahwa cinta yang benar tidak membuatmu tersiksa. Kalau dia mempertemukanmu dengan seseorang yang membuatmu lebih baik, berarti dia sedang memperlihatkan seperti apa cinta yang diridai. Jadi jangan lagi bilang, kebetulan aku ketemu dia. Tidak ada kebetulan dalam kamus takdir Allah. Semua sudah ditulis dengan detail, bahkan sebelum kamu diciptakan. Nama siapa yang akan kamu temui, di mana kamu akan berpapasan, bahkan kalimat pertama yang kalian ucapkan, semuanya sudah tertulis. Hanya saja, Allah tidak memberitahukan waktunya agar kamu belajar tentang sabar dan keyakinan. Teman-teman, hidup ini bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang bertahan dalam doa. Kadang Allah mempertemukanmu dengan orang yang salah agar kamu bisa mengenali yang benar. Kadang Allah mengizinkanmu jatuh cinta pada yang tidak tepat, agar kamu bisa lebih menghargai cinta yang datang di waktu yang benar. Karena jodoh bukan hadiah untuk yang tergesa, tapi anugerah bagi yang bersabar. Sekarang aku ingin kamu renungkan, kalau ternyata seseorang yang kamu anggap bukan siapa-siapa itu justru punya peran besar dalam perjalananmu, apa kamu siap mengucap terima kasih kepada Allah? Karena cinta yang dewasa adalah cinta yang bisa bersyukur, meski harus berakhir tanpa kepemilikan. Kalau kamu benar-benar mencintai karena Allah, kamu akan belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi nyata. Kadang cinta yang hanya tersimpan dalam doa jauh lebih suci daripada cinta yang diumbar dalam kata. Karena cinta yang murni tidak butuh pengakuan manusia, cukup pengakuan dari Allah bahwa hatimu tetap bersih walau tidak dimiliki. Teman-teman Shifaul Qalbi, sekarang kita sudah sampai di penghujung perjalanan dari pembahasan panjang tentang pertemuan, tanda, dan jodoh. Dan seperti biasa, di bagian akhir ini bukan hanya tentang kesimpulan, tapi juga tentang merenung, menyelam ke dalam hati, dan menata ulang cara kita memandang kehidupan. Karena kebenaran yang sesungguhnya tidak selalu ditemukan lewat logika, tapi lewat hati yang tenang dan jiwa yang pasrah kepada Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kamu tarik napas perlahan, tutup matamu sejenak, dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar yakin bahwa setiap pertemuan dalam hidupku adalah bagian dari rencana Allah? Karena di sanalah letak kedamaian itu. Ketika kamu berhenti menyalahkan kebetulan, dan mulai melihat setiap langkah sebagai takdir yang diarahkan oleh tangan yang maha mengatur. Kita sudah belajar bahwa tidak ada yang namanya pertemuan tanpa maksud. Bahkan ketika kamu berpapasan dengan seseorang di jalan, bertukar pandang di tempat yang tidak kamu rencanakan, itu pun bagian dari skenario ilahi yang begitu teliti. Allah tidak pernah salah menempatkan siapapun. Kalau kamu berpikir bahwa seseorang datang begitu saja tanpa alasan, kamu belum benar-benar memahami keindahan cara Allah bekerja. Kadang Dia mengirim seseorang untuk menyembuhkanmu. Kadang Dia mengirim seseorang untuk menguji kesabaranmu. Kadang Dia mengirim seseorang untuk mengingatkanmu, agar kamu kembali kepadanya. Dan di antara semua itu, bisa jadi salah satu di antaranya adalah isyarat tentang jodoh yang telah lama tertulis untukmu. Namun, tanda itu tidak selalu mudah dibaca, karena Allah tidak ingin kamu mencintai tanda lebih dari kamu mencintai zat yang mengirim tanda itu. Maka, tugasmu bukan menebak-nebak siapa jodohmu, tapi menyiapkan diri agar kamu pantas ketika waktunya tiba. Teman-teman Shifaul Qalbi, mari kita renungkan lagi 5 tanda yang sudah kita bahas sebelumnya. Tanda pertama adalah rasa tenang yang datang tanpa alasan, bukan karena wajahnya,
bukan karena caranya berbicara, tapi karena kamu merasa damai saat bersamanya. Itu bukan sekadar kenyamanan, tapi sinyal dari Allah bahwa jiwamu sedang mengenali sesuatu yang sefrekuensi. Tanda kedua adalah arah hidupmu yang tiba-tiba menjadi lebih baik setelah bertemu Dia. Kamu jadi lebih semangat beribadah, lebih berhati-hati dalam berkata, lebih sopan dalam bersikap. Kamu merasa diperbaiki tanpa dipaksa, karena cinta yang datang dari Allah selalu membawa kebaikan, bukan kebingungan. Tanda ketiga adalah ketika doa-doamu mulai berubah. Kamu tidak lagi meminta, semoga aku memilikinya, tapi semoga aku dipertemukan dengan yang terbaik menurutmu, ya Allah. Itu tandanya hatimu sudah mulai dewasa. Kamu mulai belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang mempercayai rencana Allah. Tanda keempat adalah munculnya ujian di antara kalian. Kadang Allah tidak langsung menyatukan dua hati yang sudah merasa cocok, karena Dia ingin menguji apakah kamu mencintai karena wajah, karena kenyamanan, atau karena iman. Dan hanya mereka yang mencintai karena iman yang bisa bertahan melewati badai ujian itu. Tanda kelima, dan yang paling dalam, adalah ketika kamu mampu melepaskan tanpa membenci. Karena cinta sejati tidak berhenti saat jarak memisahkan. Cinta sejati justru tumbuh semakin kuat dalam doa. Jika kamu bisa mendoakan seseorang dengan tulus meski tidak bersamanya, itu artinya cintamu berasal dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Itulah 5 tanda pertemuan yang bukan kebetulan. Namun yang perlu kamu pahami, tanda-tanda itu bukan untuk disembah, bukan untuk dijadikan patokan tunggal. Tanda hanyalah petunjuk. Dan petunjuk hanya akan berguna jika kamu tahu bagaimana membacanya. Karena banyak orang salah menafsirkan tanda, lalu kecewa ketika takdir berkata lain. Maka, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa seseorang adalah jodohmu hanya karena kamu merasa klik. Jangan terburu menyebutnya tanda dari Allah, hanya karena kamu sering bertemu dengannya tanpa rencana. Bisa jadi itu hanya ujian untuk mengukur hatimu. Apakah kamu bisa tetap menjaga pandangan, menjaga perasaan, dan menjaga imanmu di tengah rasa yang menggebu? Allah tidak akan mempertemukan dua jiwa tanpa tujuan. Tapi belum tentu tujuan itu adalah pernikahan. Kadang tujuannya adalah perbaikan diri. Kadang tujuannya adalah pelajaran hidup. Dan kadang tujuannya adalah agar kamu tahu bahwa cinta manusia tidak akan pernah bisa menandingi cinta dari Allah. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi semua ini? Freedom, jangan menolak pertemuan. Terima dengan syukur. Karena setiap pertemuan adalah bagian dari pengalaman spiritual yang Allah ciptakan untukmu. Tapi juga jangan menggantungkan seluruh hatimu pada manusia. Letakkan harapanmu tetap pada Allah, karena hanya Dia yang tidak akan mengecewakan. Kedua, jaga perasaanmu. Jangan biarkan rasa membuatmu buta terhadap batasan. Kalau memang seseorang itu membawa ketenangan tapi belum halal, jadikan itu motivasi untuk memperbaiki diri, bukan untuk melanggar aturan. Karena cinta yang benar tidak akan mengajakmu menjauh dari Allah. Ketiga, bersabar dan bertawakal. Percaya bahwa apapun yang Allah tulis untukmu pasti yang terbaik. Bisa jadi Allah mempertemukanmu dengan seseorang sekarang, tapi menundanya untuk disatukan nanti. Dan bisa jadi juga Allah mempertemukanmu hanya untuk saling mengenal, lalu berpisah agar kalian tahu arti cinta yang sebenarnya. Keempat, selalu berdoa. Jangan pernah berhenti meminta petunjuk dari Allah. Karena hanya Allah yang tahu mana pertemuan yang harus dilanjutkan dan mana yang harus dilepaskan. Minta agar hatimu diberi kepekaan untuk membaca tanda dengan benar. Dan yang terakhir, cintailah Allah terlebih dahulu. Karena ketika kamu mencintai Allah dengan tulus, kamu tidak akan terlalu takut kehilangan siapapun. Kamu tahu bahwa jika seseorang memang ditakdirkan untukmu, dia tidak akan pergi. Dan kalaupun pergi, berarti Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik. Teman-teman Shifaul Qalbi, cinta yang lahir karena Allah tidak pernah berujung kecewa, karena tujuannya bukan kepemilikan, tapi keberkahan. Beda antara cinta yang diikat oleh nafsu dengan cinta yang diikat oleh iman. Nafsu ingin memiliki, iman ingin menjaga. Nafsu ingin segera, iman ingin menunggu waktu terbaik. Jangan bandingkan kisahmu dengan kisah orang lain. Setiap orang punya waktu yang berbeda. Ada yang bertemu jodohnya cepat, ada yang bertemu setelah bertahun-tahun berdoa. Ada yang menemukan jodohnya dalam satu pertemuan. Ada yang melalui perjalanan panjang penuh luka. Tapi satu hal yang sama, semua berjalan sesuai waktu yang Allah pilih. Kadang kamu merasa Allah lambat, padahal sebenarnya
Dia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak bisa kamu terima kalau dikirim sekarang. Allah tahu kapan kamu sudah cukup matang, kapan hatimu sudah siap, dan kapan waktunya untuk bertemu dengan seseorang yang akan menemanimu sampai surga. Jadi, jangan takut menunggu, karena menunggu yang dilakukan dengan doa dan iman bukanlah penundaan, tapi proses pemantasan. Mungkin hari ini kamu masih sendiri, tapi siapa tahu esok kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sudah Allah siapkan sejak lama, seseorang yang akan datang bukan untuk melengkapi kekuranganmu, tapi untuk berjalan bersamamu menuju Allah. Dan buat kamu yang pernah kehilangan, jangan merasa gagal. Karena kehilangan bukan akhir dari kisah, tapi bagian dari perjalanan menuju yang lebih baik. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih indah. Kadang Allah mengambil seseorang dari hidupmu agar kamu bisa lebih fokus kepadanya. Ketika kamu merasa sedih karena perpisahan, ingatlah bahwa mungkin saat itu juga seseorang di tempat lain sedang berdoa untukmu tanpa kamu tahu. Dan mungkin doa itu yang akan menjadi jembatan antara kamu dan takdir yang sedang disiapkan. Sahabat Ashifa sering berkata, tanda cinta sejati bukan dari kata aku sayang kamu, tapi dari doa semoga Allah menjagamu. Karena yang mencintai dengan benar tidak hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri, tapi juga keselamatan iman orang yang dicintainya. Cinta yang benar selalu mengantarkan pada ketaatan, bukan ketergantungan. Jika kamu merasa semakin dekat dengan Allah karena kehadiran seseorang, jagalah. Tapi jika kamu merasa semakin jauh, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hatimu, apakah ini benar-benar cinta dari Allah, atau hanya keinginan dari nafsu? Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar cinta manusia, tapi cukup panjang untuk digunakan mengejar cinta Allah. Karena ketika kamu sudah punya hubungan yang kuat dengan Allah, cinta manusia akan datang dengan sendirinya, tanpa harus dicari. Teman-teman, coba renungkan. Bukankah Allah sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sempurna? Dari cara kamu lahir, cara kamu tumbuh, hingga cara kamu bertemu dengan seseorang. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Semuanya berjalan tepat waktu sesuai takdir yang ditulis oleh Allah. Mungkin kamu pernah kecewa karena seseorang yang kamu anggap jodoh ternyata bukan. Tapi percayalah, di balik kecewa itu ada doa yang sedang Allah kabulkan. Doa agar kamu dijauhkan dari yang tidak baik untukmu. Karena tidak semua yang kamu mau adalah yang kamu butuh. Dan Allah selalu memberikan apa yang kamu butuh, bukan selalu apa yang kamu mau.